Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai karakteristik Geodesigner ya. Nanti kita akan melihat karakteristiknya dengan bantuan menggunakan software multisim dan Microsoft Excel. Nah, ini merupakan kurang lebih dari karakteristik Geodesigner ya, di mana Geodesigner itu fungsinya sebagai penstabil tegangan. Jadi ketika Geodesigner mencapai tegangan breakdown inilah yang disebut sebagai tegangan penstabilnya. Misal tegangan breakdownnya 5 volt, berarti Geodesigner tersebut berfungsi untuk menstabilkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi semisal kita memberi input sebanyak 12 volt, nah terus dipasang Geodesigner, maka nanti outputnya itu akan 5 volt jika tegangan breakdownnya itu 5 volt. Nah, ini kurang lebih karakteristiknya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Nah, yang pertama kita gambar terlebih dahulu di multisim kita. Seperti ini ya. Oke, kita ke langkah yang pertama dulu. Buatlah rangkaian multisim seperti ini. Tempatkan rangkaian Geodesigner virtual dengan breakdown voltage 5 volt, breakdown current 20 mili ampere ya. Geodesigner virtual itu kita dapat mencarinya di sini. Kita ke ini ya, ke dioda. Jadi klik atas terus dioda. Kemudian dioda virtual. Nah, kita pilih yang Zener. Kemudian kita tempatkan. Oke, jika sudah, kita setting dioda ini. Nah, ini di sini perintahnya breakdown voltage-nya itu 5 volt, breakdown current-nya itu 20 mA. Nah, ini kebetulan sudah sama. Oke ya. Ini juga punya saya juga sudah saya setting seperti itu. Oke, ini hapus. Jika sudah, kemudian kita ke langkah yang kedua. Siapkan instrumen untuk mengukur tegangan VZ dan IZ. Variasikan tegangan DC power supply mulai dari negatif 12 sampai dengan 12 volt dengan step 0,5. Oke, berarti kita masuk ke DC sweep ya. Simulate, analisis, DC sweep. Nah, ini kita atur start value-nya itu negatif 12 volt. Kemudian sampai 12 volt, berarti stop value-nya itu 12. Dan step atau increment-nya itu 0,5 volt. Nah, kemudian kita yang perlu kita cari apa? Ukur besar tegangan VZ dan IZ. Besar arus ID dapat dihitung ID sama dengan VR per R. Nah, kalau menurut saya pribadi untuk ini tuh tidak perlu, karena yang akan kita gambar nanti, buatlah di langkah 5 ini ya, buatlah plot karakteristik Geodesigner dengan VZ sebagai X aksis dan IZ sebagai Y aksis. Berarti yang kita butuhkan itu cuma VZ dan IZ. Nah, coba kita lihat ke rangkaian ini. Nah, VZ itu ini ya tegangan si dioda ini. Nah, caranya kita dapat ini ya. Oke, silang dulu. Ini kita klik kanan, properties, kemudian tinggal dikasih nama VZ, kemudian di OK. Nah, kita masuk ke simulate lagi. Output. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu aja. Oke, di sini kan kita mencari IZ ya. IZ-nya di sini itu tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat rangkaian sini. Di mana IZ itu I yang mengarah ke diodanya ya. Berarti arahnya ke sini, ke bawah. Nah, kalau kita lihat IR1, di sini kan ada IR1 ya. Di sweep pun ada IR1. Kemudian ini ada IR2. Nah, untuk mencari IZ kita dapat menggunakan prinsip hukum Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Jadi pada di sini I masuknya itu apa? I masuknya ya ini IR1 sama dengan I keluarnya. Berarti IR2 plus IZ. Oke, berarti IR1 sama dengan IZ plus IR2. Oleh karena itu IZ itu sama dengan apa? IZ sama dengan ya ini IR1 dikurangi IR2. Oke, itu asumsi saya. Coba kita simulasikan jadi ya, untuk membuktikan apakah hal tersebut benar atau salah. Kita ukur manual terlebih dahulu dengan menggunakan multimeter. Nah, ini berarti
Kalau di sini itu berarti IR1. Kemudian kita masuk ke IZ-nya. IZ-nya itu dari sini. Kemudian ini IR2. Yang tengah itu IR1, ini IZ, dan ini IR2. Coba kita buktikan ya, apakah IR1 sama dengan IZ plus IR2. Nah, oke. Kita simulasikan. Oke, ini XMM1 itu IR1, kemudian ini IZ, dan ini IR2. Nah, ternyata hasilnya itu sama ya. Ya, ini kalau ini dijumlah 6,525 mA ditambah 497 mikroampere, itu hasilnya kurang lebih ya sama dengan ini. Oke, berarti asumsi kita benar. Oke, kemudian kita kembali lagi ke DC sweep. Ini dikasih nama dulu. Oke, kemudian DC sweep. Ini sudah benar ya, kita ke output. Nah, ini di remove dulu aja. Oke, VZ-nya kan sudah ada, berarti kita tinggal masukkan VZ, add, kemudian untuk mencari IZ, tadi apa IZ? IZ itu sama dengan IR1 dikurangi IR2. Nah, oke, berarti kita dapat mencari IZ ini ya, dengan cara add expression, kemudian IR1 double klik, terus dikurangi double klik, IR2 double klik, kemudian oke. Nah, jika sudah, oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, ini merupakan grafik VZ dan IZ. Kemudian, nah yang kita cari itu bukan ini ya. Yang kita cari itu plot karakteristik VZ sebagai aksis dan IZ sebagai Z-aksis. Nah, itu kita dapat menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini caranya dengan di save as, kemudian di desain, kemudian kita CSV ini ya, for Microsoft Excel. Kemudian kita save. Nah, karena saya sudah meng-save-nya, jadi tidak perlu saya save ulang. Kemudian kita masuk ke file Microsoft Excel-nya. Oke. Nah, file saya itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman tampilannya seperti ini, teman-teman dapat ini mengkonvertnya terlebih dahulu ke dalam bentuk Excel atau apa itu ya. Pokoknya dari CSV dikonvert ke dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya convert di yang ini, desain 1. Oke, berarti ini kita dapatkan, ini merupakan nilai VZ. Kemudian yang ini itu nilai IZ. Kemudian kita tinggal insert, scatter. Oh, bentar. Oke, kosongan gini ya. Klik kanan. Select data. Oke, yang sebagai X-aksis itu VZ-nya. Berarti VZ itu sebagai X-aksis ya, X value ini ya. Ini kita pilih. Oke, kemudian yang Z-nya, sumbu Y-nya itu yang I ya, IZ. Kemudian kita oke. Oke, nah, coba kita bandingkan dengan gambar karakteristiknya ini ya. Oke, kalau dilihat ternyata itu gambarnya berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan yang panjang itu di sisi kirinya. Ya, yang ini, yang panjang itu malah di sisi sumbu X positifnya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sesuai dengan penjelasan Pak Hamka berikut. Kan ngitung VZ dan IZ. Nah, nanti, oh ya, ini orientasi VZ-nya ya, ini ada plus minusnya. Ini mungkin akan kebalik dengan yang di sini ya. Akan kebalik. Ini VZ-nya di sini negatif ya. Kalau di sini positif ya. Jadi mungkin nanti agak sedikit kebalik. Jadi nanti ini grafik yang Anda dapatkan kalau manut di modul tadi, ini nanti akan kayak gini ya. Akan kebalik ya.
kebalik. Oke, enggak apa-apa. Ini kita pakai di modul aja ya. Oke, dari penjelasan paham K tersebut yang dapat saya simpulkan itu karena ini. Karena di sini tegangan Zener ini kan dia bekerja dalam kondisi reverse bias. Nah, asumsinya kalau di reverse bias itu nilainya berapa berarti? Kan kebalikan, seharusnya ini kan negatif. Ini positifnya si dioda. Ya kan? Kan ini kan kaki positif dioda dan ini kaki negatifnya dioda. Tapi karena ini bekerja di reverse bias dan ini dapat sumber positif, maka membuat gelombangnya itu terbalik. Nah, itu yang dapat saya simpulkan itu seperti itu. Oke, jadi grafiknya sudah selesai ini ya. Oke, kemudian kita ke rangkaian yang kedua. Catat nilai tegangan breakdown dengan asumsi tegangan breakdown adalah tegangan IZ lebih dari 10 mA. Nah, karena ini sudah disetting tegangan breakdownnya 5 volt, berarti tidak perlu mencatatnya. Berarti nilai tegangan breakdownnya itu sudah pasti. Nah, langkah ini itu untuk mencari tegangan breakdown dari dioda yang ini ya, 4730, 4737. Oke, kita coba simulasikan di rangkaian yang kedua. Nah, ini caranya sama kayak tadi ya. Tinggal di simulate, kemudian di DC sweep. Oke, ini tinggal di setting seperti tadi, outputnya juga sama, kemudian di simulate, kemudian di save dalam Microsoft Excel. Nah, jika sudah, kita buka Microsoft Excel-nya. Ini sudah saya siapkan di ini ya, desain 2 ini. Oke. Kemudian kita buka buat scatter. VZ itu sebagai sumbu X. Kemudian IZ itu sebagai sumbu Y. Kemudian kita oke. Nah, yang perlu kita cari itu apa? Nah, ini perintahnya itu catat nilai tegangan breakdown dengan asumsi tegangan breakdown adalah tegangan saat IZ lebih dari 10 mA. Nah, kemudian ini dibuat seperti ini aja. Ini kita kasih keterangan dulu ya. Ini berarti apa? VZ. Kemudian yang ini IZ. Oke. Nah, tegangan breakdownnya tuh ini. Kalau punya teman-teman belum ada, ya tinggal ini aja. Yang paling bawah, tegangan paling bawah. Ini namanya tegangan breakdown. Nah, ini kan nilainya kalau dilihat itu sudah mulai stabil ya. Sekitar 3,8 lah. Nah, ini kan sudah stabil. Itu namanya tegangan breakdown. Nah, ternyata kalau di sini itu kan IZ-nya itu lebih dari 10 mA. Nah, tetapi berdasarkan hasil yang kita lakukan, ternyata tegangan IZ-nya itu hanya sekitar 7 mA. Ini kan satuannya ampere, berarti ini sama dengan 7 mA. Nah, itu nggak masalah, tinggal diterangkan saja di bagian analisis. Ternyata tegangan breakdown-nya itu nilainya ini dan IZ-nya nilainya ini. Oke. Nah, demikian. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi yang perlu kita masukkan ke laporan itu mungkin nanti ini grafik ini ya, grafik Microsoft Excel, kemudian grafik dari hasil simulate tadi. Udah sih, kemungkinan cuma 2 grafik itu. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada salahnya silahkan didiskusikan di kolom komentar. Nah, sekian, terima kasih.